Ini adalah kisah yang menceritakan tentang Gus Ikdam yang mengalami sakit parah. Namun tak disangka Nyi Roro Kidul datang ke pesantren untuk menjenguknya. Apa yang terjadi setelahnya? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang masih tertinggal setelah hujan sore tadi. Di langit, bulan separuh bersinar redup di antara awan tipis yang bergerak pelan, seolah menjadi saksi bisu atas peristiwa yang baru saja terjadi. Suasana pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, menjelang larut malam, masih terdengar suara para santri yang mengulang hafalan Al-Quran atau berdiskusi tentang ilmu agama. Namun malam ini, semua santri berkumpul dalam diam, menyelimuti pesantren dengan aura kecemasan yang begitu pekat. Di dalam salah satu kamar, Gus Ikdam terbaring lemah di atas ranjang kayu sederhana. Tubuhnya tampak pucat, napasnya tersengal, dan keringat dingin terus membasahi wajahnya. Beberapa santri senior berdiri di sekelilingnya, mengamati dengan penuh kekhawatiran. Tidak ada yang tahu pasti apa yang harus dilakukan. Sudah beberapa hari sejak Gus Ikdam kembali dari Alas Purwo, dan sejak saat itu kondisinya terus menurun. Kenapa beliau belum juga sadar? Bisik salah seorang santri muda dengan nada cemas. Menggenggam tasbih di tangannya, jemarinya terus berputar, menghitung zikir, berharap ada keajaiban yang bisa menyembuhkan kiai mereka. Ini bukan sakit biasa, sahut seorang santri senior, menatap wajah Gus Ikdam yang tampak seperti seseorang yang sedang bertarung di alam bawah sadar. Sejak kepulangannya dari Alas Purwo, tubuhnya seakan kehilangan ruh, seolah ada sesuatu yang tersedot dari dirinya. Salah seorang santri lain yang memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu hikmah mencoba membaca doa ruqyah di samping Gus Ikdam. Namun, saat ayat-ayat suci itu dibacakan, angin di dalam ruangan tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat nyala lampu minyak bergoyang tak tentu arah. Beberapa santri saling berpandangan, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Di luar, suara jangkrik dan hewan malam yang biasanya memenuhi keheningan pesantren mendadak menghilang, seolah alam ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang akan datang. Udara pun perlahan menjadi lebih dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membawa aura mistis, membuat beberapa santri merinding tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, salah seorang santri yang berjaga di gerbang pesantren melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. "Astagfirullah," bisiknya dengan suara gemetar, matanya membulat karena keterkejutan. Beberapa santri lain yang mendengar bisikannya segera mendekat, mengikuti arah pandangannya. Dari kejauhan, tepat di batas antara pepohonan dan jalanan tanah yang menuju pesantren, muncul cahaya hijau kebiruan yang bersinar lembut. Cahaya itu tidak berasal dari lampu atau api, melainkan dari sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Perlahan-lahan, suara derap kuda mulai terdengar, semakin lama semakin jelas, seiring dengan mendekatnya cahaya tersebut. "Itu apa?" tanya salah satu santri dengan suara tertahan. Tidak ada yang bisa menjawab. Beberapa dari mereka bahkan sudah menggenggam erat sarung mereka, siap berlari jika sesuatu yang menyeramkan tiba-tiba muncul. Tak butuh waktu lama sebelum wujud dari cahaya itu semakin jelas. Mereka melihat bukan sembarang cahaya, melainkan sebuah kereta kencana yang begitu megah, berwarna hijau zamrud dengan ukiran emas di sekelilingnya. Kereta itu melaju perlahan tanpa menyentuh tanah, seakan melayang beberapa senti di atas permukaan bumi. Kuda-kuda yang menariknya berwarna putih bersih, matanya berkilau seperti berlian, dan tubuhnya mengeluarkan aura mistis yang membuat siapapun yang melihatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Semakin dekat kereta itu ke pesantren, semakin jelas pula sosok yang duduk di dalamnya. Seorang wanita berparas ayu mengenakan kebaya hijau berkilauan dengan selendang emas yang menjuntai di pundaknya. Rambut panjangnya tergerai anggun, dan wajahnya memancarkan aura keagungan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para santri segera menyadari siapa yang baru saja datang. Mereka semua menundukkan kepala, tak berani menatap langsung ke arah wanita itu. Dialah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, ratu dari dunia gaib yang namanya telah melegenda di seluruh Nusantara. Di dalam pesantren, suara Gus Ikdam terdengar lembut namun berwibawa, seolah setiap kata yang diucapkannya mengandung kekuatan luar biasa. Para santri yang berjaga hanya bisa menunjuk ke arah dalam pesantren. Mereka tak berani berkata sepatah kata pun,
Takut jika suara mereka justru akan mengganggu keberadaan sang ratu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Nyi Roro Kidul turun dari kereta kencananya dan mulai melangkah masuk ke dalam pesantren. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa hawa dingin yang menenangkan, bukan menyeramkan, melainkan seperti belayan angin laut yang datang di tengah panasnya siang. Para santri yang berada di sekitar jalan masuk secara refleks menyingkir memberikan jalan kepadanya. Di belakangnya, beberapa pengawal gaib mengikuti dengan gerakan yang nyaris tak terdengar. Mereka mengenakan pakaian adat khas kerajaan dengan tombak yang terpahat motif laut di genggaman mereka. Namun tidak satu pun dari mereka berbicara, seolah tugas mereka hanya mengawal sang ratu dalam diam. Ketika Nyi Roro Kidul akhirnya tiba di depan pintu kamar Gus Ikdam, ia berhenti sejenak. Tatapannya tajam, seakan menembus tembok dan melihat kondisi sang kiai tanpa perlu masuk. Nafasnya terhela panjang sebelum akhirnya ia melangkah masuk, membawa serta aura mistis yang semakin pekat memenuhi ruangan. Nyi Roro Kidul melangkah dengan anggun, namun kehadirannya membawa perubahan besar pada suasana ruangan. Udara yang semula terasa pengap kini berubah menjadi sejuk, membawa aroma melati yang samar-samar memenuhi setiap sudut kamar. Para santri yang sebelumnya berdiri di dalam ruangan segera menundukkan kepala. Mereka merasa keberadaan sosok ini terlalu agung untuk ditatap langsung. Mata Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam yang masih terbaring lemah di atas ranjang kayu. Tubuh ulama muda itu masih terlihat pucat. Nafasnya tidak beraturan, seolah-olah jiwanya berada di ambang antara dunia nyata dan alam gaib. Matanya tertutup rapat. Namun dari ekspresi wajahnya terlihat bahwa ia tengah mengalami pertarungan batin yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Perlahan, Nyi Roro Kidul mendekat, tatapannya yang penuh wibawa kini mengandung kesedihan yang mendalam. Seorang ulama muda ini telah melakukan sesuatu yang tak pernah berani dilakukan oleh manusia biasa. Ia menyelami rahasia masa lalu yang telah lama dikubur di dalam lautan waktu, dan kini harga yang harus ia bayar adalah sakit yang merenggut hampir seluruh kekuatannya. Kau telah menyingkap rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi, bisik Nyi Roro Kidul pelan, namun suaranya terdengar jelas di dalam ruangan yang sunyi itu. Tangan anggunnya terulur ke arah dahi Gus Ikdam, dan seketika hawa dingin yang lebih kuat menyebar dari ujung jemarinya. Para santri yang masih berdiri di sudut ruangan merasakan perubahan energi yang begitu besar. Bukan hawa menakutkan, tetapi sesuatu yang membawa kesejukan dan ketenangan. Saat ujung jarinya menyentuh dahi Gus Ikdam, tubuh sang ulama muda bergetar pelan. Keringat dingin yang sebelumnya membasahi wajahnya mulai mengering. Nafasnya yang tersengal perlahan menjadi lebih tenang. Cahaya hijau samar muncul dari tangan Nyi Roro Kidul, menyelimuti tubuh Gus Ikdam dalam pancaran energi yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di luar kamar, para santri lain yang tidak berani masuk hanya bisa berdiri diam, saling menatap dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kekaguman. Mereka tahu betul siapa yang sedang berada di dalam ruangan bersama guru mereka. Beberapa dari mereka bahkan tak sanggup menahan rasa takjub. Apakah beliau benar-benar datang untuk menyembuhkan Gus Ikdam? Bisik salah satu santri kepada rekannya. Santri lain yang lebih tua hanya menggelengkan kepala pelan. Aku tidak tahu, jawabnya dengan suara pelan. Tapi yang jelas, beliau bukan sembarang makhluk. Kehadirannya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Malam semakin larut, namun suasana pesantren semakin terasa berbeda. Hawa mistis yang sejak tadi menyelimuti tempat itu perlahan-lahan berubah menjadi lebih hangat, seolah ada sesuatu yang mulai kembali ke tempatnya. Sementara itu, di dalam kamar Gus Ikdam, yang sebelumnya tak sadarkan diri, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jari-jarinya yang semula kaku mulai bergerak pelan. Dadanya yang tadinya naik turun tak beraturan kini berangsur-angsur kembali normal. Dalam tidurnya, Gus Ikdam seperti berada dalam sebuah mimpi yang begitu nyata. Ia melihat dirinya berdiri di tepian laut selatan, di mana ombak besar menghantam karang dengan suara menggelegar. Di hadapannya, sosok wanita dengan kebaya hijau berdiri anggun di atas permukaan air, menatapnya dengan mata sendu yang penuh rahasia. Kau telah masuk terlalu jauh. Suara wanita itu terdengar menggema di antara desiran ombak. Gus Ikdam mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kering. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Akhirnya ia berhasil mengucapkan kata-kata itu. Wanita itu, yang tak lain adalah Nyi Roro Kidul, tersenyum tipis.
Kebenaran bukan sesuatu yang bisa diungkap tanpa konsekuensi, katanya. Kau telah menyentuh sesuatu yang sudah lama tersembunyi, dan kini kau harus menanggung akibatnya. Di dunia nyata, kelopak mata Gus Ikdam mulai bergetar, lalu perlahan terbuka. Para santri yang masih berjaga di dalam kamar terkejut melihat perubahan ini. Mereka saling berpandangan, tidak percaya bahwa guru mereka yang tadinya tak sadarkan diri kini mulai kembali sadar. Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam dengan ekspresi yang sulit diartikan. Istirahatlah, Gus, katanya lembut. Perjalananmu belum selesai, tetapi malam ini, aku datang untuk memastikan kau tetap bisa melanjutkannya. Gus Ikdam yang masih lemah mencoba membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun Nyi Roro Kidul hanya mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar ia tidak perlu berkata-kata. Dalam sekejap, hawa dingin di dalam ruangan mulai menghilang, berganti dengan ketenangan yang luar biasa. Para santri hanya bisa menatap dengan takjub saat perlahan sang ratu berbalik dan mulai melangkah keluar dari kamar, meninggalkan aroma melati yang samar, seakan kehadirannya hanyalah sebuah mimpi yang singkat namun tak akan pernah dilupakan. Setelah Nyi Roro Kidul meninggalkan kamar, suasana di dalam ruangan masih terasa hening. Para santri yang menyaksikan kejadian tadi masih belum bisa sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Salah seorang santri senior, Kiai Ahmad, yang selama ini menjadi orang kepercayaan Gus Ikdam, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Subhanallah, gumamnya lirih. Matanya masih terpaku pada pintu kamar yang baru saja dilewati oleh sang Ratu Laut Selatan. Gus Ikdam yang kini telah siuman mencoba menggerakkan tubuhnya. Meski masih terasa lemah, ia bisa merasakan ada perubahan besar dalam dirinya. Nafasnya lebih ringan, dan tubuhnya tidak lagi terasa seperti terjebak dalam kegelapan. Perlahan, ia berusaha duduk. Para santri segera sigap membantu, meski dalam hati mereka masih dipenuhi banyak pertanyaan yang belum terjawab. Gus, apakah jenengan baik-baik saja? Tanya seorang santri dengan suara hati-hati. Gus Ikdam menarik nafas dalam dan mengangguk pelan. Alhamdulillah, jawabnya lirih. Di luar kamar, suasana pesantren masih dipenuhi aura misterius. Beberapa santri yang tidak berani masuk ke dalam tadi kini berbisik-bisik di serambi, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka masih bisa melihat cahaya hijau samar yang perlahan memudar di kejauhan, pertanda bahwa kereta kencana yang membawa Nyi Roro Kidul telah beranjak pergi. Aku masih tidak percaya beliau benar-benar datang ke pesantren kita, ucap seorang santri muda dengan nada penuh kekaguman. Tapi kenapa beliau datang menjenguk Gus Ikdam? Sahut yang lain. Apa yang sebenarnya terjadi di Alas Purwo? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang tahu pasti apa yang telah dialami Gus Ikdam di sana, kecuali beliau sendiri. Namun satu hal yang mereka sadari adalah bahwa perjalanan Gus Ikdam ke Alas Purwo bukanlah perjalanan biasa. Ada sesuatu yang ia temukan di sana. Sesuatu yang sangat besar hingga Ratu Pantai Selatan sendiri harus turun tangan. Sementara itu, di dalam kamar, Gus Ikdam masih diam sejenak, seakan sedang menyusun kembali potongan-potongan ingatannya. Ia menatap tangan kanannya yang kini terasa lebih hangat. Berbeda dengan sebelumnya yang selalu dingin sejak kepulangannya dari Alas Purwo. Kenapa beliau datang? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kiai Ahmad yang berdiri di dekatnya segera menimpali. Sepertinya ada sesuatu yang ingin beliau pastikan. Gus, katanya lembut. Tapi apakah Gus Ikdam ingat apa yang terjadi di Alas Purwo? Apa yang membuat jenengan jatuh sakit seperti ini? Gus Ikdam terdiam. Ingatannya mulai kembali perlahan, seperti lembaran kitab yang terbuka satu persatu. Bayangan hutan lebat, kabut yang menyelimuti, dan bisikan-bisikan gaib yang ia dengar di sana mulai bermunculan di pikirannya. Namun, ada satu momen yang paling jelas. Saat ia menemukan sebuah tempat tersembunyi di dalam Alas Purwo, tempat di mana ia menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Aku melihat sesuatu di sana. Suara Gus Ikdam terdengar lemah tetapi jelas. Para santri yang berada di kamar itu menahan nafas, menunggu kelanjutan ucapannya. Aku menemukan makam seorang bayi. Ruangan seketika menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Para santri saling berpandangan, merasakan bulu kuduk mereka meremang. Makam bayi di tengah Alas Purwo? Apa maksudnya? Kiai Ahmad menarik napas panjang,
mencoba mencerna kata-kata Gus Ikdam. Makam itu, apakah ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul? Tanyanya hati-hati. Gus Ikdam mengangguk pelan. Aku tidak tahu secara pasti, ujarnya dengan suara lemah. Tapi saat aku berada di sana, ada sesuatu yang begitu kuat, begitu menyayat hati. Seperti kesedihan yang teramat dalam, terperangkap di tempat itu. Suasana di dalam ruangan semakin menegang. Semua tahu bahwa Alas Purwo bukanlah tempat biasa. Hutan itu menyimpan rahasia yang bahkan orang-orang tua terdahulu enggan membicarakannya secara terbuka. Apakah itu alasan beliau datang ke sini? Tanya seorang santri muda dengan suara gemetar. Gus Ikdam kembali terdiam. Matanya menerawang keluar jendela, mencari jawaban di antara bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku tidak tahu, akhirnya ia berujar. Tapi aku merasa telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Sesuatu yang mungkin belum saatnya diungkap. Kiai Ahmad menghela napas berat. Jika benar seperti itu, kita harus berhati-hati, Gus. Tidak semua rahasia bisa dibuka tanpa konsekuensi. Gus Ikdam mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di balik tabir misteri ini. Entah ia siap atau tidak, dirinya telah menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih tua daripada yang ia bayangkan. Malam itu, meskipun tubuhnya masih lemah, Gus Ikdam menyadari bahwa perjalanannya bukan sekadar ujian fisik. Nyi Roro Kidul tidak hanya datang untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk memberi peringatan. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Ada rahasia yang lebih baik tetap tersembunyi. Ia kembali menatap langit dari balik jendela, mengingat makam bayi yang ia temukan di Alas Purwo. Mungkinkah itu benar-benar anak Nyi Roro Kidul? Ataukah ada kisah yang lebih dalam, lebih kelam, yang masih belum terungkap? Malam semakin larut, dan pesantren pun kembali sunyi. Para santri telah kembali ke tempat mereka masing-masing, sementara Gus Ikdam tetap terjaga dalam diam. Ia tahu, meskipun tubuhnya telah kembali ke dunia nyata, jiwanya masih berada di persimpangan antara dua dunia, antara manusia dan alam gaib, antara rahasia dan kebenaran yang tak boleh sembarang diungkap. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.